Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wulan Ayu Lestari, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu oleh kelompok sadar hutan lestari Wana Agung di Register 22 Wayaya, Kabupaten Lampung Tengah. Pendahuluan. Register 22 Wayaya merupakan kawasan hutan lindung yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Menurut Watala 2009, sejak bergulir era reformasi, banyak masyarakat yang melakukan perambahan untuk mendapatkan lahan garapan. Akhirnya, hampir seluruh kawasan hutan di Kabupaten Lampung Tengah rusak. Kerusakan kawasan hutan berdampak pada masyarakat desa di sekitar kawasan sehingga mereka sadar pentingnya keberadaan hutan. Kelompok Sadar Hutan Lestari Kashuri Wana Agung merupakan kelompok masyarakat gabungan dari Desa Sendang Asri dan Sendang Mukti. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dapat memberikan penghidupan yang baik bagi mereka. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat membantu masyarakat mendapatkan pencaharian yang lebih beragam tanpa merusak hutan. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang lebih optimal didapatkan dengan jenis HBK yang lebih beragam. Metode penelitian. Yang pertama adalah lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Sendang Asri dan Desa Sendang Mukti pada 3 kelompok yang tergabung dalam Kashuri Wana Agung pada bulan Oktober 2015. Kemudian data yang dikumpulkan merupakan data primer dan data sekunder. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengambilan sampel kelompok tani dilakukan secara purposive sampling. Jumlah responden yaitu 63 responden. Kemudian analisis data. Analisis data dilakukan dengan pengolahan data dilakukan dengan metode analisis SWOT. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Sementara analisis eksternal mencakup faktor peluang, opportunity, dan tantangan atau threats. Data mengenai jenis-jenis produk hasil hutan bukan kayu yang telah didapatkan dari hasil survei dan studi literatur disusun dalam bentuk label, kemudian dianalisis secara deskriptif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Karakteristik responden. Responden penelitian ini memiliki rentang usia antara 25 sampai 70 tahun. Kategori usia antara 30 sampai 40 tahun merupakan usia yang paling mendominasi. Responden penelitian ini merupakan petani padi, petani karet, dan buruh tani. Pendapatan rata-rata responden memiliki rentang antara kurang dari 500.000 hingga lebih dari 2 juta rupiah. Dominasi pendapatan rata-rata responden yaitu antara 500.000 sampai 1 juta rupiah. Tingkat pendidikan responden penelitian yaitu pendidikan dasar, SD dan SMP, dan pendidikan menengah, SMA dan SMK. Tingkat pendidikan responden didominasi dengan kategori pendidikan dasar yaitu pada tingkat SD. Nah, berikut ini merupakan tabel jumlah tanaman EPTS di lahan usulan HKM anggota Kashuri Wana Agung. 2 jenis tanaman yang mendominasi pada lahan Kashuri Wana Agung yaitu tanaman kakao dan karet. Hal tersebut dikarenakan tanaman yang lain mati sebelum berbuah. HBK yang mendominasi saat ini adalah getah karet hasil sadapan yang dijual ke pengepul atau ke tengkulak. HBK berupa buah-buahan masih dimanfaatkan untuk konsumsi pribadi. Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat 5 jenis HBK dari 12 jenis HBK lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Kelima jenis tersebut yaitu petai, pinang, alpukat, jengkol, dan aren. Jumlah hasil panen dari masing-masing jenis berbeda-beda, yaitu kakao sebesar 40 kg, getah karet sebesar 50 kg sampai 1 kuintal, petai sebesar 3 empong, pinang sebesar 50 kg, alpukat sebesar 10 sampai 20 kg, jengkol sebesar 1 kuintal, dan aren sebesar 30 sampai 50 kg. Jenis tanaman yang semakin berkurang bahkan sudah tidak ada lagi di kawasan Kashuri Wana Agung seperti kopi dan pisang. Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan Kashuri Wana Agung dalam mengelola dan mengembangkan potensi HBK. Nah, berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan pengetahuan Kashuri Wana Agung.
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sebanyak 60% responden mengetahui pengertian HHBK dan 40 responden tidak mengetahui pengertian HHBK. Perbedaan persentase tersebut disebabkan perbedaan informasi masing-masing anggota Kashuri Wana Agung. Anggota Kashuri yang mengetahui pengertian HHBK merupakan anggota yang aktif atau pernah mengikuti penyuluhan maupun pelatihan mengenai HHBK. Anggota Kashuri yang tidak mengetahui pengertian HHBK merupakan anggota yang belum pernah mengikuti penyuluhan maupun pelatihan mengenai HHBK. Selanjutnya adalah mengenai minat Kashuri Wana Agung. Minat ini ditujukan kepada anggota Kashuri Wana Agung terhadap pengembangan jenis HHBK. Ditunjukkan melalui diagram bahwa sebanyak 82% anggota Kashuri Wana Agung berminat terhadap pengembangan jenis HHBK. Kemudian sebanyak 18% tidak berminat terhadap pengembangan jenis HHBK. Anggota Kashuri Wana Agung memiliki minat tinggi dalam menanam tanaman MPTS selain karet dan kakao. Seperti yang telah digambarkan pada diagram sebelumnya, bahwa persentase minat anggota Kashuri dalam mengembangkan jenis HHBK yaitu 82% responden yang berminat dan terdapat 18 responden yang tidak berminat. Anggota Kashuri Wana Agung yang berminat mengembangkan HHBK dikarenakan adanya keinginan meningkatkan keanekaragaman jenis HHBK yang dapat dimanfaatkan. Akan tetapi, terdapat kendala dalam upaya pengembangan HHBK, di antaranya adalah kurangnya modal. Oke, berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan kendala yang dialami Kashuri Wana Agung dalam mengembangkan HHBK. Sebanyak 18% lahan kering, 3% harga rendah, kemudian 15% tanaman mati, sebanyak 3% yaitu kurang informasi, sebanyak 15% yaitu kurang bibit, 3% bibit dicuri, dan sebanyak 43% yaitu kurang modal. Selanjutnya adalah mengenai sikap Kashuri Wana Agung. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan sikap Kashuri Wana Agung. Anggota Kashuri Wana Agung memiliki sikap positif terhadap pengembangan potensi HHBK. Kemudian berdasarkan diagram, persentase anggota Kashuri yang setuju terhadap pengembangan potensi HHBK adalah sebesar 86%, sedangkan anggota Kashuri yang tidak setuju yaitu sebanyak 14%. Selanjutnya mengenai perilaku Kashuri Wana Agung. Nah, berikut ini merupakan diagram yang menunjukkan tentang perilaku Kashuri Wana Agung. Gambar ini adalah gambar kegiatan yang diterapkan dalam pengembangan potensi HHBK oleh anggota Kashuri Wana Agung. Berdasarkan diagram, sebanyak 78% responden memanfaatkan bibit karet yang tumbuh secara alami atau tukulan dan sebanyak 22% responden membuat kebun bibit. Kemudian, kedua kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan bibit untuk menyulam lahan mereka. Oke, berikut ini merupakan gambar diagram yang dilakukan oleh anggota Kashuri Wana Agung dalam upaya pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu. Sebanyak 3% melakukan 3 upaya. Kemudian sebanyak 11% melakukan diskusi kelompok, sebanyak 5% mengajak anggota lain, sebanyak 22% mengisi lahan kosong, kemudian sebanyak 25% menanam tanaman berkayu, dan sebanyak 34% tidak ada. Selanjutnya adalah mengenai analisis pengembangan potensi hasil hutan bukan kayu di Register 22 Wayaya. Nah, tabel ini menunjukkan matriks SWOT pengembangan potensi HHBK. Kekuatan dari Register 22 Wayaya yaitu adanya dukungan pemerintah dalam pengajuan HKM, kemudian 5 jenis HHBK yang berpotensi untuk dikembangkan, perilaku dan sikap positif, serta tingkat pengetahuan dan minat tinggi. Nah, kelemahannya yaitu aksesibilitas kurang, kemudian kreativitas rendah, komposisi tanaman, dominan jenis tanaman karet dan kakao, pemanfaatan lahan kurang, dan kurang modal. Kemudian peluangnya yaitu komitmen tinggi dari Dinas Kehutanan untuk memperjelas status HKM, adanya peraturan daerah, izin pencadangan areal HKM yang sudah diberikan dari kementerian, dan keragaman jenis HHBK yang dimanfaatkan tinggi. Ancamannya yaitu pencurian bibit, minimnya pelatihan kepada Kashuri, dan harga jual relatif rendah. Kemudian strategi SO atau Strength and Opportunity yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian bantuan dalam proses IUP HKM,
Kemudian peningkatan kualitas HBK yang berpotensi, penambahan keanekaragaman jenis keaneman yang menghasilkan HHBK. Kemudian strategi WO atau Weakness and Opportunity yaitu perbaikan akses oleh pemerintah setempat, kemudian peningkatan kreativitas dalam memanfaatkan HHBK, dan pemanfaatan lahan yang lebih maksimal dengan menanam bibit pada lahan mereka. Kemudian strategi ST yaitu Strength and Treat yaitu pelatihan pembibitan karet dengan kualitas yang lebih baik. Fasilitas pengadaan kegiatan berkumpul anggota Kashuri Wana Agung untuk saling memberikan informasi dan pengetahuan. Kemudian strategi WT atau Weakness and Treat yaitu yang dapat dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dan mediator untuk mengembangkan produk HHBK. Dan berikut ini merupakan penjelasan mengenai strategi SWOT. Strategi Strength and Opportunity atau SO. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, yaitu pemanfaatan faktor kekuatan dan peluang sehingga dapat membantu proses perizinan HKM untuk mendapatkan IUP-HKM. Kemudian strategi Strength and Treat atau ST, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dalam mengembangkan potensi HHBK, yaitu dengan adanya pelatihan pembibitan karet dengan kualitas yang lebih baik dan mengadakan kegiatan diskusi antar anggota yang lebih intensif. Selanjutnya adalah strategi Weakness Opportunity atau WO, strategi yang memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, yaitu bantuan bibit berkualitas dari pemerintah dapat dimanfaatkan oleh Kashuri Wana Agung untuk memanfaatkan lahan lebih maksimal. Kemudian strategi Weakness Treat atau WT yaitu strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman dalam pengembangan potensi HHBK, yaitu peningkatan SDM melalui pelatihan dari pihak terkait. Pihak terkait sebagai mediator pengembangan produk HHBK dan pangsa pasar. Selanjutnya adalah strategi pengembangan HHBK. Strategi pengembangan HHBK yang dilakukan yaitu pemanfaatan lahan oleh Kashuri Wana Agung dapat dilakukan dengan memberdayakan lahan di sela-sela tanaman lainnya dengan sistem agroforestry. Sistem agroforestry dapat diterapkan oleh Kashuri Wana Agung dengan menanam tumbuhan bawah. Tumbuhan yang dapat digunakan antara lain jenis empon-empon atau tanaman rimpang atau rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kapulaga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan yang pertama yaitu jenis HHBK yang memiliki potensi untuk dikembangkan oleh Kashuri Wana Agung yaitu petai, Parkia speciosa, pinang, Areca catechu, alpukat, Persia gratissima, jengkol, Pithecalobium lobatum, dan aren, Arenga pinnata. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan HHBK yaitu luas lahan, kreativitas Kashuri, dan harga pasar. Yang ketiga, berdasarkan matriks SWOT, diketahui bahwa pengembangan potensi HHBK dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas Kashuri Wana Agung dalam mengelola, mengolah, dan memasarkan produk HHBK. Selanjutnya adalah sumber. Sumber referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini yaitu ditulis oleh Indrasari, D, Wulandari, C, dan Bintoro, A pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu oleh kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung di Register 22 Wayaya, Kabupaten Lampung Tengah dalam Jurnal Silva Lestari, volume 5 nomor 1, halaman 81-91. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.